Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ulimeza Darahman channel. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas soal barang kauli tentang FRTKP HOTS SKD Kedinasan 2020 ya adik-adik. So let's check it out. Oke, soal nomor 1, ketika seseorang memegang peranan sebagai atasan di kantor, ia harus memiliki karakter yang bisa dijadikan sebagai panutan. Tak sekedar bijak dalam bersikap, seorang atasan juga dituntut untuk memberi arahan yang baik agar kinerja karyawan semakin maksimal. Tetapi terkadang ada juga seorang atasan yang bersikap kurang objektif dan tak adil pada karyawannya. Hal ini tentu bukan sikap seorang atasan yang baik, seperti yang terjadi di kantor Anda. Anda memiliki atasan yang cenderung bersikap kurang objektif. Hanya karena pernah berbuat kesalahan sekali, lantas kesalahan tersebut selalu jadi alasan untuk membuli Anda. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Menghadapi atasan yang tidak adil bukan perkara yang gampang. Tetapi sebelum menjudge atasan dengan label demikian, Anda harus paham akar dari masalah ketidakadilan yang Anda terima ini. B. Anda harus bisa menjalin komunikasi yang lebih intens dengan atasan sebagai hubungan profesional pekerjaan. Bukan tidak mungkin dengan komunikasi yang lancar Anda mampu menghadapi atasan yang tidak adil sebelumnya karena sudah tahu permasalahannya di mana. C. Tunjukkan seberapa kemampuan yang Anda miliki dan biarkan atasan yang menilai. Jangan justru sebaliknya ya. Anda yang menilai atasan harus berbuat seperti apa. Ini tentu bukan sikap yang seharusnya ditunjukkan bawahan. D. Cerdaslah dalam mengendalikan suasana hati ketika berada di lingkungan kantor. Dan belajarlah untuk bersikap lebih tenang, terutama ketika menghadapi atasan yang tidak adil. Atau E. Jangan berhenti menunjukkan rasa hormat dan sikap profesional di depan atasan, karena tak ada yang tahu isi hati seseorang. Sikap buruk atasan tidak seharusnya Anda balas dengan sikap yang sama buruknya. Bisa jadi dengan sikap dan attitude Anda yang baik, atasan kemudian bisa melihat sisi baik dalam diri Anda. Nah, di sini aspek yang ada adalah aspek kemampuan mengendalikan diri ya. Jadi jawaban untuk poin 5 ada di opsi C ya. Kalau poin 4 itu ada di opsi B, poin 3 ada di opsi E, poin 2 di opsi A, dan poin 1 pada opsi D. Soal selanjutnya, weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya adalah A. Minta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta mereka untuk rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku, tetapi juga ikut berorganisasi. Atau E. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri nantinya tentang persaingan dunia kerja. Nah, di sini karena di sini Anda yang mengajarkan atau memberikan saran kepada adik dan teman kelompoknya, maka ada aspek kemampuan menggerakkan orang lain ya. Oke, jadi poin 5 ada pada opsi C ya, yakni kita meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Oke, next. Anda adalah seorang kepala desa di desa Anda tinggal. Pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang meliputi sarana TIK dan tenaga pengajar. Apalagi pertumbuhan penduduk secara alami di desa Anda masih cukup tinggi. Maka pada saatnya kedua fasilitas tersebut perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan, program belajar mengajar khususnya dapat tercapai dengan baik.
Namun hal tersebut terkendala oleh kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Dan jalanan tersebut merupakan satu-satunya akses untuk dapat memasuki desa Anda. Sebaiknya hal apa yang perlu Anda lakukan? A. Mulai menyusun anggaran untuk perbaikan jalan agar akses untuk bantuan pemerintah bisa segera tersalurkan. B. Melaporkan hal ini ke pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. C. Mengumpulkan sumbangan atau donasi di masyarakat desa Anda, mengingat pendidikan adalah hal utama yang harus didahulukan terlebih dahulu. D. Mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan untuk mempermudah akses bantuan pemerintah masuk ke desa Anda. Atau E. Bekerja sama dengan warga setempat untuk perbaikan jalanan rusak tersebut. Nah, di sini ada aspek profesionalisme kerja dan kemampuan bekerja berkelanjutan ya. Jadi poin 5 itu ada pada opsi B, yakni sebagai kepala desa harusnya melaporkan hal ini ke pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. Oke. Next, era milenium ketiga menjadikan perubahan dunia terjadi dengan begitu cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda A. Meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik. B. Mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. C. Mempelajari cara pengoperasian komputer. D. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru. Atau E. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi yang mutakhir. Oke, di sini karena tentang perubahan dunia ya di era milenial, berarti ini ada hubungannya dengan aspek teknologi dan informasi. Nah, poin 5 itu ada di opsi E ya, berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi yang mutakhir ya. Karena di sini pertanyaannya perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari, maka sikap Anda dalam memahami atau menindaki era milenium yang menjadikan perubahan dunia dengan begitu cepat. Jadi kita harus berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi secara mutakhir. Oke, soal nomor 5. Anda adalah salah satu karyawan di salah satu perusahaan yang di dalamnya mengandalkan kecanggihan teknologi. Hari itu adalah hari audit keuangan yang dilakukan oleh kantor Anda. Namun data yang seharusnya tercatat di pembukuan tidak sebanding dengan total pendapatan per bulan di perusahaan Anda. Anda menyadari satu hal, bahwa ternyata kerabat dekat Anda yang merupakan rekan kerja Anda sendiri yang berbeda divisi dengan Anda telah melakukan kecurangan dengan memindahkan sebagian uang kantor ke dalam rekeningnya. Rekan kerja Anda melakukannya dengan cerdas menggunakan komputer yang ternyata Anda pun juga ahli dalam hal tersebut. Ketika rapat audit dilaksanakan, kepala perusahaan mengetahui hal tersebut dan mengancam untuk memberhentikan semua karyawan yang ada di divisi Anda termasuk Anda sendiri. Bagaimana kemudian Anda bersikap atas kasus tersebut? A. Melaporkan kejadian tersebut ke atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda dengan mempraktikkan cara untuk melakukan kecurangan tersebut. B. Melaporkan kejadian tersebut ke atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda lalu mencoba memperbaiki sistem dengan mengandalkan pengetahuan Anda. C. Menegur teman Anda tersebut dan menasihatinya agar mengakui perbuatannya karena akan berdampak buruk untuk divisi Anda termasuk Anda sendiri. C. Menegur teman Anda D. Mencoba untuk tetap tenang dan memindahkan kembali uang tersebut dengan teknologi dan pengetahuan Anda. Atau E. Membekukan rekening kerabat Anda dan melaporkan kejadian tersebut guna menyelamatkan Anda beserta satu divisi Anda. Nah, di sini jawaban yang tepat atau poin 5 ada pada opsi B ya, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda lalu mencoba memperbaiki sistem dengan mengandalkan pengetahuan Anda. Kenapa seperti itu? Di sini ada aspek integritas ya. Karena teman Anda, rekan Anda itu melakukan kecurangan, jadi harus segera dilaporkan. Kalau misalnya kondisinya belum tentu ya, masih di
masih diperkirakan atau masih dituduh ya, diduga kalau teman Anda melakukan kecurangan, itu Anda tidak boleh ya melaporkan, tapi ini sudah jelas Anda tahu bahwa teman Anda melakukan kecurangan. Jadi opsi yang tepat ada pada opsi B. Soal nomor 6, Anda sedang ingin pergi bersama keluarga Anda dengan mobil pribadi. Tiba-tiba seorang tetangga datang dan hendak meminjam mobil Anda untuk membawanya ke klinik bersalin terdekat karena ia akan melahirkan. Maka Anda akan A. membatalkan rencana pergi bersama keluarga dengan mobil, B. meminjamkan mobil Anda kepada tetangga itu, C. menawarkan untuk mengantarkan tetangga dan istrinya itu, D. tetap pergi bersama keluarga Anda setelah mengantarkan tetangga dan istrinya itu ke klinik bersalin, atau E. menyuruh tetangga Anda untuk menelpon ambulans saja. Nah, di sini ada aspek orientasi kepada orang lain ya. Jadi poin 5 ada pada opsi D. Jadi tetap mengantarkan tetangga tersebut dan tetap juga pergi bersama keluarga Anda. Soal nomor 7, saat ini Anda sedang menjalani latihan dasar prajabatan sebelum diangkat menjadi PNS. Salah satu dari agenda latsar tersebut yaitu pelatihan mental fisik disiplin atau MFD. Anda dan rekan-rekan Anda dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk melatih kekompakan dan jiwa korsa. Salah satu pelatih memberikan pernyataan bahwa apabila salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang dalam kelompok tersebut akan dihukum juga. Mendengar pernyataan tersebut, maka sikap Anda adalah A. menanyakan alasan kenapa jika salah satu dari anggota kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang tidak bersalah dihukum juga. B. menyatakan tidak setuju jika salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang tidak bersalah dihukum juga. C. melaporkan kepada instansi pelatihan tersebut bahwa hal tersebut sangat merugikan hanya karena satu orang semua kena getahnya. D. biasa saja dan mendengarkan semua instruksi pelatih tersebut. Atau E. mendengarkan dan menjalankan semua instruksi pelatih tersebut serta mengingatkan kepada yang lain untuk tidak berbuat kesalahan. Nah, di sini ada aspek profesionalisme, juga ada aspek bekerja sama dalam kelompok ya, dimana harus bisa saling keterkaitan antar kelompok. Jadi kalau misalnya satu kelompok yang kena bersalah, maka semua akan bersalah. Nah, aspek profesionalismenya ini sebagai peserta pelatihan harus bertindak sesuai aturan yang dibuat oleh pelatih atau instrukturnya. Jadi poin 5 ada pada opsi E ya. Oke, soal nomor 8. Anda adalah seorang PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Siang itu pada saat jam istirahat, seorang bapak melapor kepada Anda bahwa dia cukup lama menunggu di kantor Anda. Bahkan kemarin dia pulang karena lelah menunggu dan belum mendapatkan pelayanan. Bapak itu ingin mengurus kartu keluarga yang baru yang hilang untuk kepengurusan BPJS Kesehatan yang menurut Anda sangat penting. Saat Anda mencoba menjelaskan prosedurnya, bapak tersebut terlihat kebingungan dan meminta tolong kepada Anda untuk membantunya. Hal apa yang Anda lakukan? A. menyuruh bapak itu menunggu sejenak dan mengambil makan siang, kemudian mengurus pembuatan KK bapak tersebut. B. meminta bapak itu menunggu sejenak. C. meminta bapak tersebut menunggu, kemudian memanggil salah satu pegawai honorer yang ada di kantor Anda untuk membantu bapak tersebut. D. langsung membantu bapak itu dengan ramah. Atau E. mengambil berkas kelengkapan bapak tersebut dan segera membantunya, kemudian setelah selesai pergi makan siang. Nah, di sini karena yang dinyatakan di soal adalah pada saat jam istirahat ya, jadi tetap harus profesional, harus ada aspek profesionalisme kerja. Nah, kemudian juga karena bapak itu ingin mengurus KK untuk BPJS Kesehatan, maka pentingnya jadi ada aspek orientasi pada pelayanan juga. Jadi jawaban yang tepat itu atau poin 5 ada pada opsi A ya. Sembari menyuruh atau minta bapak tersebut menunggu sejenak, kemudian kita mengambil makan siang dan kita kemudian mengurus pembuatan KK bapak tersebut.
Oke, itulah tadi soal dan pembahasan FRTKP HOTS dari adik-adik yang sudah tes Diktin 2020 ya. Nah, Kakak lagi-lagi ingin mendoakan untuk adik-adik yang belum lulus ya, jangan berkecil hati, insya Allah akan ada rezeki lain di depan mata adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang sudah tes dan melewati ambang batas, semoga bisa lolos perankingan. Dan bagi adik-adik yang belum tes, semoga bisa melewati ambang batas dan mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.